Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah duniamu runtuh? Bagaimana jika kehancuran itu adalah pintu menuju keajaiban yang tak terduga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hatimu sedang terasa berat hari ini, mungkin rencanamu berantakan atau mimpimu perlahan menghilang. Pernahkah kamu merasa kecewa, bertanya mengapa semua tidak berjalan seperti yang diharapkan? Rasa sesak itu, kepedihan karena harapan yang pupus, itu nyata. Tapi bagaimana jika saat semua rencanamu berantakan, itu bukanlah sebuah akhir, melainkan permulaan yang terindah? Bagaimana jika semua jalan buntu itu adalah undangan lembut dari Allah untuk takdir yang lebih agung dari apapun yang bisa kamu rancang sendiri? Sebuah undangan untuk sesuatu yang jauh melampaui imajinasi dan harapan fana kita. Inilah kebenaran takdir ilahi dan kehendak Allah. Tarik nafas sejenak dan bukalah hatimu. Mari kita berjalan bersama, menyusuri hikmah bahwa di balik setiap kekacauan, Allah sedang menanam benih-benih sesuatu yang luar biasa indah, yang sedang Dia siapkan khusus untuk kita. Ketika rencana kita runtuh, kita sering merasa hilang arah, seolah dunia berhenti berputar. Kita lupa ada tangan tak terlihat yang bekerja di balik layar semesta ini. Allah, Al-Fattah, yang Maha Membuka. Dialah yang membuka pintu yang tak kita sadari keberadaannya. Dan dengan hikmahnya menutup pintu-pintu yang mungkin akan menyesatkan atau mencelakakan kita. Dia tahu apa yang tidak kita ketahui dan melihat apa yang tersembunyi dari pandangan kita. Renungkan kisah seorang pemuda yang usahanya tiba-tiba runtuh, meninggalkan dirinya dalam keputusasaan. Dalam keterpaksaan dan tanpa harapan, ia mencoba menjadi sukarelawan di sebuah panti asuhan. Di sana, ia tak hanya menemukan gairah dan makna hidup baru yang tak pernah ia duga, tapi juga menemukan kebahagiaan sejati dalam melayani orang lain. Jalannya berubah total, bukan ke arah yang ia rancang dengan susah payah, tapi ke arah yang Allah tetapkan dengan cinta dan hikmah sempurna. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini adalah mercusuar harapan, mengingatkan kita bahwa ada dimensi kebaikan yang tersembunyi di balik setiap keburukan yang kita alami. Setiap ujian, setiap kegagalan yang terasa menyakitkan, sesungguhnya adalah sapuan kuas dalam lukisan agung kehidupanmu. Pelukisnya adalah Allah, Sang Maha Indah, Al-Musyawwir. Kita, dengan pandangan terbatas, hanya melihat sepotong kecil kanvas yang mungkin terlihat kacau. Namun Allah, Dia melihat keseluruhannya, mengatur tiap detail dengan cinta dan tujuan yang sempurna. Seperti pemahat ulung yang dengan sabar menyingkirkan bagian batu yang tak perlu untuk menampakkan keindahan mahakarya yang tersembunyi di dalamnya. Begitulah Allah memahat jiwa kita. Melalui ujian dan kesulitan, Dia membentuk kita, menyingkirkan ego, kesombongan, atau ketergantungan pada hal-hal duniawi, hingga muncullah versi terbaik dari diri kita yang hakiki.
sang sufi besar Rumi pernah berkata, "Luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Justru melalui luka terdalam itu, melalui air matamu yang tak sia-sia itu, kita menemukan jalan untuk kembali pada Allah dalam sujud yang penuh kepasrahan. Dalam kondisi rapuh itulah, kita mulai mengandalkannya sepenuh hati, menyadari bahwa tak ada daya dan kekuatan kecuali darinya. Jiwa kita disucikan, keyakinan kita diperkuat, dan hubungan kita dengan Sang Pencipta menjadi jauh lebih dalam dan bermakna." Dalam kebingungan dan badai emosi, kita diundang untuk memperdalam tawakal, kepercayaan penuh kepada Allah. Ini bukan pasrah tanpa usaha, melainkan sebuah keputusan aktif untuk menyerahkan hasil akhir kepada kebijaksanaan Sang Arsitek Agung. Peran kita bukan memahami setiap liku perjalanan yang mungkin terasa gelap, tetapi berserah diri pada rahmat dan hikmah Allah, meskipun jalan di depan terasa samar. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam adalah bukti nyata dari tawakal yang tak tergoyahkan, pengkhianatan saudara-saudaranya, fitnah yang kejam, dan tahun-tahun di penjara tampak sebagai musibah tak berujung. Namun, justru rangkaian peristiwa menyakitkan itu menjadi pijakan yang mengantarkannya menuju takdirnya yang agung sebagai pembesar Mesir dan penyelamat bangsanya. Kesabaran dan tawakalnya adalah kunci. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Fasbir sobran jamila", maka bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kesabaran yang indah adalah sabar tanpa keluh kesah, sabar yang disertai keyakinan penuh bahwa janji Allah itu pasti. Terkadang, rencana-rencana besar yang telah kita susun rapi, impian yang telah kita genggam erat, tidak terwujud sama sekali. Ingatlah, ketidakterwujudan itu bisa jadi adalah rahmat Allah yang paling lembut. Apa yang kita anggap kehilangan atau kegagalan mungkin adalah perlindungan dari keburukan yang lebih besar, penyelamatan dari jalan yang salah, atau pengalihan ke arah yang lebih baik dan lebih berkah. Allah, Al-Latif, yang maha lembut, tahu konsekuensi tak terlihat dari setiap keinginan kita. Penundaannya atau penolakannya atas doa kita seringkali adalah perlindungan ilahi yang tidak bisa kita pahami saat itu juga. Seperti kisah seseorang yang sangat kecewa karena ditolak pekerjaan impiannya, namun kemudian ia bersyukur luar biasa karena perusahaan itu tak lama kemudian dilanda krisis besar yang menghancurkan karir banyak karyawannya. Penolakan itu sesungguhnya adalah penyelamatan. Ibnu Athaillah Al-Iskandari, seorang ulama besar, berkata, "Terkadang Allah memberimu sesuatu, tapi kau tak menemukan keberkahan di dalamnya. Dan terkadang Allah menahan darimu sesuatu, dan justru disitulah keberkahan itu berada." Sebuah pengingat yang begitu dalam untuk selalu mencari keberkahan dalam setiap ketetapannya. Perjalanan melalui rencana yang hancur bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membangun dan menumbuhkan kita. Inilah undangan Allah untuk membangun ketundukan yang lembut, taslim terhadap kehendak-Nya. Bukan kepasrahan pasif, melainkan sebuah penerimaan aktif dengan hati terbuka. Saat kita melepaskan sedikit demi sedikit cengkraman kita pada seharusnya dan andai saja, kita memberi ruang bagi transformasi batin yang luar biasa. Kesabaran tumbuh subur, syukur mendalam, dan keteguhan jiwa terbentuk. Ujian hidup adalah tungku yang menyucikan, menguatkan tekad, dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dan beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5. Ayat ini adalah janji ilahi yang abadi. Di tengah badai terhebat sekalipun, benih ketenangan dan pertumbuhan selalu hadir.
kita sedang dipersiapkan untuk takdir yang benar-benar indah, sebuah mahakarya Allah sendiri yang sedang Dia lukiskan untuk hidup kita. Ketika rencana runtuh, kita diundang untuk memasuki ridho bi'al-qadha, penerimaan sepenuh hati terhadap takdir Allah. Ini bukan pasrah tanpa daya, melainkan sebuah pelukan aktif terhadap kenyataan, memahami bahwa segala yang terjadi adalah kehendaknya dengan hikmah yang tak terbatas dan tujuan yang sempurna. Dalam kepasrahan inilah turun kedamaian yang luar biasa, ketenangan yang tak bisa digoyahkan oleh badai apapun. Penerimaan ini adalah kebebasan tertinggi, membebaskan diri dari belenggu seandainya, mengapa, dan bagaimana jika, dan mengizinkan kita hidup penuh di saat ini dengan keyakinan bahwa hasil akhir selalu milik Allah dan selalu sempurna dalam pandangannya. Renungkan kisah seorang nenek yang kehilangan seluruh desanya karena bencana alam. Namun, ia duduk di atas puing-puing sambil mengucap Alhamdulillah, karena iman, napas, dan keyakinannya pada Tuhannya tetap ada. Penerimaannya adalah bukti kekuatan ridho, sebuah cahaya di tengah kegelapan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kulluhu lahu khair." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, segala hal baginya adalah kebaikan. Hadis Muslim. Ini adalah janji bahwa setiap ketetapan Allah, bahkan yang terasa pahit, mengandung kebaikan bagi orang beriman. Dari penerimaan yang tulus, lahirlah syukur. Syukur. Bahkan saat rencana hancur berkeping-keping, selalu ada nikmat tersembunyi, rahmat halus, dan pelajaran berharga yang hanya terlihat melalui lensa syukur. Ini bukan mengabaikan rasa sakit atau menafikan kesedihan, tapi mencari cahaya dalam setiap bayangan, menemukan keindahan dalam setiap pecahan. Syukur menggeser pandangan kita dari yang hilang menjadi yang masih ada, dari yang salah menjadi yang kini mungkin. Ia menerangi jalan tak terlihat di mana Allah melindungi, menguatkan, dan membimbing kita ke arah yang tak pernah kita bayangkan. Seorang pemuda sakit parah, kehilangan cita-cita karir yang sudah di depan mata. Dalam keputusasaan, ia mulai menulis jurnal syukur setiap hari, mencatat hal-hal kecil yang masih ia miliki. Kebiasaan sederhana ini tidak hanya menyembuhkan jiwanya yang terluka, tapi juga membawanya menemukan gairah baru dalam menulis, hingga ia menjadi seorang penulis inspiratif yang karyanya menyentuh banyak orang. Sakitnya, yang semula ia benci, menjadi pintu emas menuju kehidupan yang jauh lebih bermakna. Allah berfirman dalam Al-Quran, "La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Namun jika kamu ingkar, sungguh azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini menegaskan, syukur menjadi magnet keberkahan, membuka pintu rezeki dan kebaikan dari arah yang tak terduga. Akhirnya, wahai jiwa yang mulia, segala yang terjadi dari kebahagiaan tertinggi hingga ujian terberat adalah pancaran dari cinta Allah yang tak terhingga. Setiap ujian, setiap kehilangan adalah ekspresi cintanya untuk kita. Allah menguji bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyucikan jiwa, mengangkat derajat kita, menarik kita lebih dekat kepadanya, dan mempersiapkan kita untuk takdir mulia yang jauh lebih besar. Saat rencana kita runtuh, bisa jadi Allah sedang membersihkan jalan, menyingkirkan penghalang, menuju sesuatu yang jauh lebih baik, yang memang ditakdirkan untuk kita,
yang akan menyuburkan jiwa dan memberi ketenangan hakiki yang tak lekang oleh waktu. Allah jauh lebih pengasih dari yang bisa kita bayangkan. Dia mengizinkan kita jatuh, belajar dari kesalahan, bertumbuh dalam kekuatan, lalu dengan kelembutan yang tak terhingga mengangkat kita kembali. Ujian-ujian itu adalah cara Allah menyucikan cinta kita, agar kita mencintainya tanpa syarat, di atas segalanya. Karena rencananya selalu berakar pada kasih-Nya yang sempurna. Dan dalam cinta inilah kita menemukan rumah sejati, kedamaian hakiki, dan permulaan dari takdir terindah yang telah Dia persiapkan untuk kita. Sahabat-sahabat tercinta, kita telah menapaki hikmah mendalam tentang takdir ilahi. Ingatlah, ketika rencana yang kita cintai runtuh, itu bisa jadi bukanlah akhir, melainkan awal lembut dari takdir terindah yang Allah siapkan. Peliharalah penerimaan, ridha bi'al-qadha, dan syukur sebagai cahaya penuntunmu dalam setiap langkah. Dan yang terpenting, rendamlah jiwamu dalam samudra cinta ilahi, hub Allah. Karena setiap ujian sesungguhnya teranyam oleh kasih sayang-Nya yang tak terbatas, menarikmu semakin dekat kepadanya, Sang Pencipta segala sesuatu. Ketika hatimu berat, berhentilah sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan ingatlah, kamu sedang digenggam oleh-Nya, kamu dicintainya, kamu sedang dipandunya menuju puncak takdirmu. Bisa jadi, saat rencanamu hancur, itulah sebenarnya awal lembut dari takdir yang jauh lebih indah, lebih dalam, dan lebih selaras dengan misi suci yang Allah tetapkan untuk hidupmu di dunia ini. Semoga hatimu senantiasa menemukan ketenangan, kekuatan, dan iman yang tak tergoyahkan. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, silahkan bagikan refleksi dan kisahmu di kolom komentar, agar kita bisa saling menginspirasi. Jika kamu ingin terus menjelajahi jalan ini bersama, pertimbangkan untuk berlangganan saluran ini. Hingga perjumpaan berikutnya, semoga rahmat, kasih sayang, dan kedamaian dari Allah senantiasa menyelimuti kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.